Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari Prodi Akuntansi dengan NIM 180302095. Saya diberi tugas untuk membuat laporan keuangan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang laporan keuangan yang telah saya buat. Laporan keuangan ini berisi 4 bab utama, yaitu profil perusahaan, ulasan dan surat pernyataan, kemudian ada lampiran dan juga profil pribadi. Profil perusahaan PT Keluarga Generasi A, Gen A. Jadi PT Keluarga Generasi A, Gen A ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan, yang juga bergerak di bidang konsultasi manajemen, akuntansi, dan perpajakan. Dengan memiliki jargon, slogan atau moto, yaitu Your Problem Solver. Ini identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Keluarga Generasi A, Gen A, alamat di Jalan R.A. Kartini 12 nomor 4 Injen Barat, Sidomoro, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian riwayat perusahaan PT Keluarga Generasi A ini diawali dari grup WA yang berisi alumni struktur himpunan Muhammadiyah Gresik. Kemudian pembentukan Gen A ini diinisiasi oleh salah satu dari alumni dengan kumpulan pertama pada tahun 2019. Kemudian lokasi perusahaan yang telah disebutkan di Jalan R.A. Kartini 12 nomor 4 Injen Barat, Sidomoro, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Berikut falsafah prinsip nilai perusahaan. Falsafah perusahaannya itu to be the religious, essentials, and professionals problem solver. Kemudian prinsip perusahaan, quality orientation, safety and prudent, continuity dan integrity. Kemudian nilai perusahaan yaitu customer satisfaction, ethics and moral compliance, mutual cooperation. Kemudian ini visi misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi penyedia jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang esensial, progresif, inovatif, dan kreatif. Kemudian misinya menyediakan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan customer dan nilai tambah agar dapat memberikan multiplier effect. Berikut adalah struktur perusahaan. Kemudian jajaran direksi. Business Strategy Director yaitu Harisma Lisadino Junior. Kemudian untuk Share Service Director yaitu Bapak Kodamara. Kemudian ada jajaran manajemen Ahmad Rafiq Masyudi sebagai Marketing and Business Development Manager. Kemudian Kriska Radialno Ramadan sebagai Human Capital Manager dan Miftahul Hasanah sebagai Finance. Berikut adalah daftar klien. Kemudian ini daftar partner yang terdiri dari beberapa institusi dan beberapa pakar. PT Keluarga Generasi A, Gen A ini memiliki rencana 1,5 atau 2 tahun ke depan, yaitu mempunyai program-program yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan promosi yang lebih meluas sehingga dapat diketahui oleh orang banyak. Berikut adalah ulasan dan surat pernyataan direksi. Ulasan tentang pengelolaan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang digunakan dalam perusahaan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian catatan atau informasi terkait pengeluaran dan pemasukan telah tersedia di dokumen-dokumen yang berada di lampiran. Kemudian laporan ini berisi beberapa transaksi bulan 1 bulan November 2019. Dan pada kali ini seperti yang dapat dilihat ulasannya, diharapkan untuk bulan ke depan semakin banyak customer yang menggunakan jasa PT Keluarga Generasi Agen A. Kemudian ini surat pernyataan direksinya yang diketahui oleh Direktur Eksternal Agen A, Karisma Lisadino Junior dan KCA dan rekan ini. Berikut lampiran ini berisi laporan keuangan dan juga database pendukung laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, di mana total harta yaitu 227.400.000 dan total kewajiban dan modal sama yaitu 227.400.000 rupiah. Kemudian ini merupakan laba rugi pada bulan November mendapatkan senilai 12.333 laba rugi bersihnya, yaitu 12.013.333 rupiah. Kemudian ini untuk perubahan ekuitasnya berawal 5 juta dengan laba tahun berjalan 12.13.333 dengan modal akhir. Itu. Kemudian laporan arus kas dengan total akhir 161 juta rupiah. Kemudian ini catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari yang umum yaitu pendirian dan informasi umum, di mana berisi informasi umum dari perusahaannya. Kemudian ada dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang yang ada di struktur organisasi. Kemudian ada persetujuan untuk penerbitan. Yang kedua ada intisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Kemudian pernyataan kepatuhan dasar penyusunan laporan keuangan, penjabaran mata uang asing dan transaksi dan saldo laporan keuangan. Kemudian ada instrumen keuangan, ada aset keuangan dan setara kas tetap pemilik, sewa, pendapatan dan beban. Kemudian yang ketiga pertimbangan estimasi. Kemudian berikut database pendukung laporan keuangan. Ada daftar jurnal, semua transaksi, ada juga logo besar, kemudian
Ada daftar pelanggan atau daftar customer, ada juga daftar pemasok atau supplier. Kemudian ini merupakan daftar rekening. Kemudian ini data dari customer. Ini data dari supplier. Kemudian ini kapitulasi harian. Dan yang terakhir yaitu profil pribadi yang berisi CV dari saya ini. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.